Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan wa akhwat salih? Taifah Ali bin Abi Thalib. Insyaallah antum bi khair daiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insyaallah dalam keadaan sehat dan selalu semangat menuntut ilmu. Darsunal an hadisul akhlak. Sekarang pelajaran hadis akhlak. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Hayya nabda'u bi qiraati doa. Wahid, isnani, salasah. Doanya masing-masing ya. Oke, sudah baca doa masing-masing ya? Masih hafal semua kan insyaallah? Nah, Ustazah mau kita melafazkan sebuah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat 19. Bagaimana bunyinya? Kutipan dari Quran surah Ali Imran ayat 19. Qala Allahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah ridhoi, yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kemudian karena terkait hadis akhlak, maka hadis akhlak yang paling utama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanuhum khuluqah. Khairun nasi ahsanuhum khuluqah. Masih ingat semuanya? Artinya apa? Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Tirmizi. Oke, anak-anak solih, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, pekan kemarin kita belajarnya tentang keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi untuk orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar untuk mencari ilmu, itu keutamaannya kemarin Ustazah sampaikan ada 3. Itu salah 3-nya. Ada 3, tapi selain 3 ini ada banyak lagi. Nah, kemudian yang pertama kemarin apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu adalah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, mudahkan jalan menuju surga, paham kan ya? Kemarin sudah Ustazah jelaskan juga. Nah, Ustazah akan kita bahas lagi agar semakin ingat dan semakin cerdas, semakin pintar, dan juga semakin memahami. Nanti akan kita aplikasikan dalam perbuatan, dalam kehidupan. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Jadi Allah akan memberikan kita kemudahan ketika kita meniti jalan di siratul mustaqim. Sirat al-mustaqim yaitu jembatan ya. Nah, jadi di hari akhir nanti kita akan melewati sebuah jembatan yang akan menghantarkan kita kepada surga. Tujuan kita semua adalah surga ya. Nah, pasti semuanya ingin surga dong. Ada nggak yang ingin selain surga, yaitu neraka? Enggak ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah akan mudahkan setiap jalan para penuntut ilmu itu, setiap langkah kita untuk pergi mencari ilmu, entah itu ke sekolah atau ke kajian-kajian ya, atau ke tempat yang itu kita niatkan untuk mencari ilmu, maka Allah juga akan mudahkan langkah kita, langkah demi langkah untuk meniti jalan di surga kelak, ke surga nanti. Nah, khususnya untuk yang pergi ke sekolah atau sekarang sedang online, maka yang bersusah payah untuk digerakkan orang tuanya, ayah bundanya untuk ayo online sekarang waktunya belajar, gurunya udah nunggu, teman-teman juga udah nanyain. Nah, jadi jangan bermalas-malas, semangatlah. Nah, karena apa? Karena kita melek, kemudian mungkin ngantuk, kita melek, kemudian kita berwudu dulu, kemudian kita bersiap-siap pakai pakaian yang rapi, yang indah, yang bagus untuk belajar, untuk Zoom misalnya ya. Nah, maka Allah akan mudahkan sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap jalan kita menuju surga nanti. Jadi jangan kira ketika kita mau belajar lagi, belajar terus gitu kan ya. Apalagi saat online saat ini belajar terus kan bosan.
Jangan kira Allah tidak menghitung, Allah tidak melihat, Allah tidak membalas perbuatan kita selama kita belajar. Allah akan memberikan balasan. Nah, sekuat apa niat kita, sekuat apa semangat kita untuk menuju majelis ilmu, untuk belajar, maka Allah juga akan semakin menguatkan langkah kita, akan Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surga. Katanya mau masuk surga bersama ayah bunda dan keluarga kan. Nah, maka rajin-rajinlah ketika gurunya mengajak ayo belajar, kemudian ayah bundanya mengajak ayo mengerjakan amal solihnya, challenge-nya, tugasnya, maka semangat. Nah, kalau capek istirahat, kalau sudah semangat lagi belajar lagi. Nah, artinya ketika kita belajar semenit, 2 menit, 3 menit, maka semakin lama Allah akan memudahkan, Allah akan menguatkan langkah kita masuk surga nanti. Kemudian walaupun kita sudah datang ke sekolah, misalnya kita datang ke majelis kajian, majelis menuntut ilmu, tapi kerjaan kita main, kemudian tidur, apakah itu terhitung apakah itu akan termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah langkahnya masuk ke surga, menuju surga? Enggak. Walaupun kita datang ke majelis ilmu, tapi cuma kerjaan kita cuma tidur, kemudian main-main, ngobrol-ngobrol, itu namanya kita tidak mencari ilmu dong, tidak menuntut ilmu dong. Nah, jadi dapat nggak keutamaannya? Belum. Dapatnya itu kapan? Ketika kita mendengarkan ustadz atau ustazahnya atau guru kita, kemudian kita pahami, kita rajin bertanya, plus kita aplikasikan dalam perbuatan, dalam keseharian, maka disitulah Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga. Nah, jadi kalau ingin dimudahkan langkahnya menuju surga, ingin Allah kuatkan gitu ya langkahnya menuju surga, ingin Allah mudahkan langkah kita di Shirathul Mustaqim nanti. Nah, niatnya harus murni, niatnya harus ikhlas menuntut ilmu, bukan main, bukan tidur-tiduran. Boleh main tapi ada waktunya ya, ingat ya, ada waktunya. Tidur juga ada waktunya. Tapi yang paling utama, niatkan mencari ilmu. Harus ada ilmu yang masuk pada saat kita belajar ke sekolah atau ke majelis ilmu, majelis kajian, seperti itu. Yang kedua kemarin apa? Yang kedua kemarin Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, ya kan? Jadi selain kita minta Allah untuk beriman, percaya sama Allah, menjalankan semua perintah Allah, kita juga harus menuntut ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu gitu ya, misalkan sholat tanpa ilmu, itu kata para ulama, ketika kita sholat dengan ilmu itu bagaikan rembulan yang menandingi segala benda-benda yang ada di langit. Nah, rembulan bulan purnama gitu ya. Nah, apalagi ketika sholat ya, ketika sholat kita sholatnya dengan ilmu, takbirnya dengan ilmu gitu, Allahu Akbar gitu ya, takbirnya dengan ilmu, posisi tangannya bagus, pas, sesuai dengan yang disunahkan Rasul, sesuai dengan yang disyariatkan, kita paham, kita tahu, maka pahalanya itu minimal 1000 bulan. Nah, 1000 bulan minimal. Nah, sama dengan 83 tahun kita sholat atau kita takbir gitu. Nah, dibandingkan dengan orang yang sholat tanpa ilmu, tanpa tahu, oh takbir ini maknanya apa ya, terus kita sujud itu seperti apa benarnya, posisinya rukunya seperti apa, posisinya bacaannya yang bagus itu seperti apa. Kalau kita tidak tanpa ilmu, menjalankan sholatnya tanpa ilmu, maka pahalanya cuma dapat sekitar 10. Nah, kata para ulama sekitar 10. Nah, jadi gunanya ilmu itu salah satunya agar kita bisa beribadah dengan benar, dengan tepat, sesuai yang diminta Allah dan Rasul, bukan sembarangan ibadah ya. Ustazah pernah menceritakan ketika kita misalnya sholat tanpa ilmu, misalnya ada kisah orang yang sholat, seorang ahli ibadah, tetapi dia digoda setan, kemudian dia membawa kalung yang digantung dengan tikus-tikus itu ya, bangkai-bangkai tikus, maka sah tidak sholatnya? Tidak kan? Nah, tapi dia tidak tahu, dia seorang ahli ibadah, dia rajin ibadah, rajin sholatnya, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang bahwa tikus itu najis. Kalau dibawa ketika sholat, otomatis
wudunya batal, sholatnya juga batal, tidak sah. Nah, selama seumur hidupnya dia membawa kalung tikus, bangkai tikus itu, maka selama itu sholatnya tidak terhitung, rugi dong. Berarti sholatnya belum dia laksanakan selama seumur hidupnya itu sampai dia meninggal, ya. Nah, itu karena digoda setan kan? Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu, pengetahuan, pemahaman. Nah, pentingnya ilmu kan di situ salah satunya. Dan yang ketiga kemarin apa? Kau bawa para ulama. Ulama adalah penerus atau pewaris para nabi, ya. Nah, karena para ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan khususnya dalam hal agama, yang meneruskan dakwahnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul sudah meninggal, sudah Allah wafatkan. Tapi ilmu-ilmu yang mereka ajarkan itu dipelajari oleh umat-umat pada zaman mereka, para sahabat, ya. Kemudian orang-orang setelah para sahabat yang menimba ilmu dari sahabat, kemudian disampaikanlah ke kita. Nah, mereka itu adalah ulama. Jadi, sayangilah dan cintailah ulama, hormatilah ulama. Ulama itu adalah walinya Allah di dunia. Nah, penerus dakwahnya para nabi dan rasul. Ada di sini yang mau menjadi ulama. Sebelum menjadi ulama, salah satu dari ulama, ya kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, kalau mencari ilmu kemudian kita aplikasikan, kita terapkan, maka menjadi orang alim, orang yang berilmu, maka termasuk dalam salah satu ulama gitu ya. Nanti ketika sudah besar ya, anak-anak solih ya. Antum pernah mendengar nggak bahwa ada hadisnya Rasul yang mengatakan di situ bahwa salah satu keutamaan bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu adalah malaikat gitu. Malaikat membentangkan sayapnya. Bentangkan sayapnya itu maksudnya apa? Bagi para pencari ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu maksudnya malaikat meridoi gitu loh. Dan ridhonya malaikat ada dua. Yang pertama ridhonya malaikat yang pertama adalah malaikat mengaminkan doa orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, Allah mengaminkan setiap doa ketika kita memohon. Nah, jadi yang rajin datang ke sekolah karena ingin mencari ilmu, terus yang rajin datang ke majelis di masjid, majelis taklim gitu ya, majelis kajian, majelis ilmu, niat menuntut ilmu. Ketika itu kita berdoa sambil menunggu ustadzahnya, kita berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, maka malaikat akan mengaminkan loh. Amin kata malaikat, ya Allah, amin, kabulkanlah gitu ya doa si penuntut ilmu ini, si mencari ilmu ini. Nah, terus ridhonya malaikat yang kedua apa? Ridhonya malaikat yang kedua, malaikat memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu ini. Nah, jadi yang pertama, malaikat itu membentangkan sayapnya itu bagi para penuntut ilmu, artinya malaikat meridhoi para penuntut ilmu. Dan dua, ridhonya malaikat yang pertama itu tadi bahwa malaikat mengaminkan setiap doa yang kita mohonkan, yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang memohon ampun, orang penuntut ilmu ini tadi. Nah, terkhusus yang sedang berada di majelis ilmu, dalam sekolah, di kelas, kemudian majelis taklim di masjid atau majelis-majelis kajian ilmu gitu ya. Nah, jadi ketika menunggu ustadzah atau guru-gurunya, kurangilah bermain, ngobrol yang gak penting gitu ya. Maka banyaklah berdoa, berzikir kan. Salah satu kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat zikir. Nah, jadi kalau ngobrol tuh bahas yang penting terkait pelajaran. Nah, kemudian kalau tidak ada kerjaan, tidak ada yang ingin dibahas tentang pelajaran, maka berdoalah sambil menunggu gurunya, kemudian zikir sambil menunggu gurunya, ya kan. Ketika kita dalam majelis ilmu kan malaikat juga hadir. Nah, jadi kalau kita saat ini tidak belajar di sekolah, kita belajarnya online, apakah malaikatnya juga online? Malaikatnya pasti insya Allah di sekitar kita ikut menuntut ilmu, ikut
ikut kita, menemani kita untuk menuntut ilmu, menemani kita karena mereka ingin mengaminkan doa kita ketika kita belajar. Kan sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita berdoa juga ya kan? Jadi malaikat mengaminkan. Nah, kemudian malaikat juga memohonkan ampun. Kan di akhir pelajaran kita ada istighfarnya kan? Malaikat juga memohonkan ampun. Nah, bayangkan siapa yang tidak mau didoakan kemudian dimohonkan ampun oleh malaikat. Tahu malaikat kan? Makhluk Allah yang tidak pernah sedikit pun melanggar perintah Allah. Makhluk Allah yang paling setia dan taat kepada Allah. Nah, kalau sudah taat seperti itu, apa mungkin Allah tidak mau mendengar doanya malaikat? Nah, makanya malaikat itu juga keutamaannya luar biasa. Jadi orang-orang yang didoakan malaikat, yang dimohonkan ampun oleh malaikat, sungguh orang-orang yang sangat beruntung. Nah, dan rugi kita kalau kita sudah tahu ada amalan yang itu malaikat ikut serta kita, malah kita tinggalkan, kita malas-malasan misalnya kan. Nah, jadi rajinlah, bersemangat. Bayangkan nih ketika belajar, malaikat di sekeliling saya, malaikat di sekeliling teman-teman gitu kan ya. Malaikat mendoakan, malaikat memohonkan ampun, Masya Allah. Banyak malaikatnya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tetapi keutamaannya bahwa mereka ikut kita, ikut mendampingi kita belajar, mencari ilmu, doa, mereka doakan kita, mereka mohonkan ampun kepada kita. Siapa yang nggak mau? Kalau yang nggak mau, berarti mungkin nggak mau ikut orang tuanya masuk surga ya. Nah, pasti semuanya mau kan? Insya Allah. Oke, anak-anak, untuk hari ini sampai di situ dulu ya. Insya Allah pekan selanjutnya kita akan bahas lagi. Untuk amal solihnya nanti akan Ustazah share. Kita tutup istighfar 3 kali, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalika. Wassalam. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك